Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, edisi 96, Kitab Keluaran pasal 39, ayat 1 sampai dengan 31, kita awali dengan mengutip penjelasan Rasul Paulus tentang hukum Taurat. Galatia pasal 3 ayat 24 berkata, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan Rasul Paulus ini? Secara sederhana, seluruh sistem hukum perjanjian lama adalah persiapan bagi bangsa Israel, gereja perjanjian lama tentang kedatangan Mesias, Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Nah, sekarang dalam nas kita ini, kita melihat bagaimana pakaian imam besar dan pakaian para imam dibuat. Nah, penting bagi para imam dan imam besar untuk berpakaian sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka ditunjuk untuk menjadi perantara bagi umat Tuhan. Dalam Keluaran pasal 39 ini, pakaian keimaman adalah kali yang kedua dicatat di dalam kitab Keluaran. Yang pertama adalah di pasal 28. Dalam perikop ini, kita melihat simbolisme dari pakaian imam ini. Ayat 1 menjelaskan tentang pakaian ini dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, imam besar adalah wakil rakyat di hadapan Tuhan. Bagi orang Yahudi yang hidup pada masa itu, pakaian imam besar bukanlah sekedar pakaian penutup tubuh. Pakaian imam memiliki simbol. Simbol yang menggambarkan peranan imam besar yang mewakili umat Tuhan. Umat yang diwakili harus mendapatkan tempat yang pantas dan layak dalam pakaian yang dikenakan oleh imam besar. Maka warna pakaian imam besar memiliki kesamaan dengan ruang kudus. Warna pakaian imam besar harus melambangkan surga, harus melambangkan hadirat Tuhan, karena dia berhubungan dengan surga. Tetapi tidak hanya warna, pakaian imam besar juga harus dilengkapi dengan ornamen-ornamen seperti yang ditentukan Tuhan. Ada benang emas, ada penutup bahu yang terbuat dari permata gisopras. Ada penutup dada yang dihiasi dengan 12 batu permata. Pada jajar pertama digunakan permata jaspis merah, krisolit, dan malakit. Pada jajar kedua digunakan permata batu darah, lasurit, dan jaspis hijau. Pada jajar ketiga digunakan permata ambar, akik, dan kecubung. Dan pada jajar keempat digunakan permata birus, krisopras, dan nefrit. Kedua-belas batu permata ini melambangkan ke-12 suku Israel yang diwakili oleh imam besar. Saya hanya menggambarkan sebagian saja. Silakan teman-teman membaca detailnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 31. Nah, pastilah dengan ornamen batu permata dan emas, pakaian imam besar ini cukup berat pada saat dikenakan. Ini menggambarkan betapa beratnya tanggung jawab imam besar. Dia membawa syafaat bagi umat Israel. Beban dosa Israel ada di bahunya. Kesejahteraan bangsanya ada di pundaknya. Nah, sejatinya pelayanan doa syafaat seperti yang dilakukan oleh imam besar Harun ini bukanlah pelayanan yang ringan dan sederhana. Doa sejatinya bukanlah sekedar bercakap-cakap dengan Allah. Doa adalah memikul beban dosa, beban masalah, beban kesulitan. Doa memperjuangkan nasib umat. Doa meminta surga untuk mengubah keputusannya supaya hukuman diganti dengan pengampunan. Doa adalah sebuah pengharapan yang tak boleh sama sekali sirna tentang anugerah kasih Tuhan bagi umatnya. Lalu ayat 27 sampai dengan 31 adalah catatan tentang bagian akhir dari pakaian imam besar. Kemeja dari lenan halus, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus,
celana dari lenan halus, ikat pinggang dari lenan halus yang ditenun dengan berbagai warna indah, lalu lempengan mahkota suci yang terbuat dari emas murni dan diukirkan tulisan Kudus bagi Tuhan. Tuhan menjadikan pakaian imam besar ini untuk mengajar Israel bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Allah ingin tinggal bersama-sama dengan umatnya, tetapi dia hanya dapat disembah dalam keindahan kekudusan. Sekarang mari kita merenung sejenak. Dengan segala keindahan dan simbol yang digambarkan pakaian imam besar ini, bagaimanakah dengan orang yang memakainya? Harun tetaplah manusia yang berdosa. Anak-anak Harun yang menjadi imam adalah juga orang yang berdosa. Simbol kekudusan pada pakaian imam besar dan para imam tidak lantas menjadikan orang yang memakainya menjadi kudus. Umat tidak dapat mengharapkan Harun menjadi kudus dan anak-anaknya menjadi kudus. Itu tidak benar. Jika manusia bisa kudus dengan usahanya sendiri, berarti dosa bukanlah ancaman. Dosa hanyalah masalah kecil yang hukumannya tidak setara dengan neraka. Tetapi Alkitab berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Harun dan juga anak-anaknya tetaplah manusia yang berdosa di balik pakaian kekudusan yang mereka kenakan. Tetapi itu Tuhan yang memerintahkan. Karena itu, kita perlu mengingat kembali bahwa tabernakel termasuk perabotannya dan pakaian imam besar dan pakaian para imam itu menunjuk kepada bayangan yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah harapan dari masalah dosa. Tuhan Yesus adalah jalan keluar dari ketidakberdayaan manusia terhadap dosa. Tuhan Yesuslah yang dimaksudkan oleh tabernakel yang nanti akan menjadi pendamai sejati antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Melalui penyalipannya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, mari kita sekarang pergi sejenak ke surat Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, hukum Taurat termasuk tabernakel hanyalah bayangan. Seluruh sistem perjanjian lama adalah bayangan dari juru selamat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita pergi ke zaman kita. Surat Ibrani pasal 4 ayat 14 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dan dia sendiri menjadi imam besar agung kita. Nah teman-teman, mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, imam besar agung kita. Dialah yang menjadi pengantara, dialah yang mewakili kita, dialah yang menjadi juru syafaat kita, dialah yang menempatkan kita kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapan Allah Bapa di surga. Saat kita mengingat pakaian imam besar ini, maka ingatlah ini, bahwa ini semua menggambarkan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.